Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat-sobat. Hari ini kami mau berangkat ke Jakarta ya, karena mau besok pagi kita mau fly ke Cina, tapi kita transit dulu ke Bangkok ya. Ini kita udah sampai di Jakarta dan alhamdulillah kita dapat hotel yang dekat dengan bandara, karena kita berangkatnya pagi banget, sekitar jam 6 pagi kita tuh udah check in dan udah berangkat. Jadi ini kita mau pamitan dulu sama semuanya, jadi sedih-sedih ya, kita nangis-nangisan dulu di sini dan kita pamitan. Dan kedua bocilku ini nangis banget guys, karena emaknya pergi nganter kakaknya dulu ya. Gak apa-apa ya sayang ya, semuanya demi perjuangan kakakmu ingin kuliah di sana, mengejar mimpinya, ingin menjadi seorang dokter. Mohon doanya, insya Allah semuanya akan diberkahi oleh Allah. Dan sekarang kita semua mau berpisah dulu sebentar selama 10 hari. Waktu kita mau pamitan ini hanya sebentar banget, karena tadi ayahnya dapat parkiran yang jauh, jadi pamitannya sebentar dan juga kita check in dan juga ini langsung mau masuk ke imigrasi. See you ya. Alhamdulillah ya, kita lolos dari pemeriksaan imigrasi, walaupun banyak pertanyaan tadi dari imigrasinya sih di Indonesia. Sekarang kita udah sampai di Thailand, tapi kita harus pindah ke terminal satunya lagi karena kita mau jalan-jalan dulu sebentar. Nanti kita akan titipin dulu kopernya ke terminalnya satunya, terminal 2 kalau nggak salah itu ya, aku lupa. Jadi kita mau jalan-jalan dulu, mau lihat suasana di Thailand ini seperti apa. Sekarang kita mau naik kereta cepat ya, nggak cepat juga sih sebenarnya, keretanya santai. Kita menggunakan koin juga, tadi kita sudah tukar koin untuk menuju ke daerahnya. Daerah apa ya, gue lupa juga sih daerah itu. Tapi sebelumnya kita makan dulu ya guys, lapar banget dari pagi subuh belum makan. Terus kita mau jalan-jalan juga, ini daerahnya lumayan sih jalannya karena jauh juga ya untuk menuju ke sana. Karena kita nggak tahu jalan guys di sini, bahasanya beda banget. Tapi kami ikutin aja ya keseruan kita selama di Bangkok, Thailand. Setelah sekian lama kita jalan menyusuri itu perkotaannya di Thailand, kita sampai juga ke daerah pusat perbelanjaan. Di sini banyak banget yang sedang tiktokan just tip guys. Tapi karena udah sore, kita pulang dan kembali lagi kita ke terminal 2 nya di Bangkok itu. Kita udah check-in yang ngantri yang lama juga sih, banyak juga yang pengen keluar negeri. Akhirnya kita sampailah naik ke atas ya, ke bagian imigrasi. Di sini bagian imigrasinya lumayan sih, dicocokin semuanya, tetapi tidak terlalu banyak pertanyaan di sini. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di Bandara Shanghai di Cina. Terus kita istirahat dulu, tadi ceritanya sebentar istirahat itu ternyata kita salah terminal guys. Kita dalam waktu 1 jam kurang kita harus menempuh ke terminal 2 nya di Shanghai. Jadi kita buru-buru banget guys mengejar itu. Sempat kita lari-lari juga. Ada juga itu barangnya Mbak Raranya itu diperiksa ulang oleh pihak imigrasinya Cina ya. Karena apa? Karena itu ada barang-barang kosmetik, sudah jelas itu kosmetik, tapi tetap aja diperiksa sama dia. Akhirnya kita lari-lari guys, dan kita fly selama 1,5 jam gitu. Kita udah sampai di Jingangshan, bandara Jingangshan ya, di daerah kota Jian. Perjalanan kita dari bandara Jingangshan ke kota Jiannya itu sekitar 1 jaman, tapi karena kita naik tol terus kita salah arah, kita bisa sampai 3 jaman guys di jalan. Katanya lewat tol, ternyata malah jauh banget tuh lewat tolnya. Gak apa-apa lah, kita jalan-jalan untuk menikmati pedesaan atau perbukitan yang aku lewati dari bandara Jingangshan ke kota Jiannya. Oke, kita setelah sampai dari hotel, kita malamnya mencari makan dulu. Sebelumnya kita istirahat dulu, dan kita kebangun itu Isya kita kebangun. Kita harus nyari makan karena kita kelaparan ya. Jadi kita nyusul aja sama Mbak Raranya sama temennya juga Kak Jovan itu, kita cari makan di sana. Ternyata makannya seperti ini, mereka masaknya seperti sate-sate. Kita pesan, nanti dimasak sama mereka atau dibakar sama mereka, nanti kita makan guys. Kita mau nyari nasi goreng saya. Pas makan di sini nggak ada nasinya, emang gue kenyang makan sate-satean gitu doang. Tapi perutku udah keroncongan tuh pengen makan nasi.
Walaupun lauknya enak-enak banget di sini, tapi harus ketemu nasi. Tetapi tidak ada nasi putih guys di sini, adanya nasi goreng. Akhirnya kita pesanlah nasi goreng di sini. Lihat aku video ini bagaimana cara dia masak, tumplak, gosong. Itu sama pancinya juga dipenyokin ya. Untuk apa? Biar mudah masukin ke dalam mangkoknya. Dan aku juga pesan mie ayam. Ternyata porsinya besar guys di semua. Ternyata perutku belum bersahabat dengan menu-menu dan makanannya dari Cina ini. Aku takut sakit perut, jadi aku bungkus aja makannya di hotel aja. Harganya bersahabat sekali guys, ini ada mahasiswa di belakang dari ini kampus Jiangshan. Oke, nasi goreng sama mie tumis ya kayaknya udah selesai. Kita bungkus aja guys, karena aku harus makannya di hotel dan kita harus cari buah-buahan juga sepertinya ya. Ini banyak buah plumnya, ini kayaknya asam seperti apel, kayaknya enak tapi ternyata asam. Kita belinya sedikit aja. Ini ada tomat cherry, kalau di tempat bukan tomat cherry, namanya Chonggediro ya. Itu murah banget, kalau tempatku di sini mahal juga harganya. Buah-buahan murah guys. Ada yang mana? Chonggediro. Ini sebenarnya ini Chonggediro. Sama atau dari kampus dari Jiangshan. Selamat pagi kota Jian. Ini pagi hari di belakang hotel tempat aku nginap sama kakak. Ternyata rumah di Cina ini ya seperti mereka bilangnya apartemen ya, apartemen begitu. Harga sewanya mungkin rumahnya mahal kali ya, dan harga parkir mobilnya kayak yang lebih mahal di sini. Oke guys, pagi-pagi kita udah siap-siap mau kemana? Enggak dong, kita mau istirahat aja pagi-pagi ini ya, karena kita sudah dapat info bahwa gurunya atau dosennya yang penghubungnya si kakak ini belum bisa ditemui, namun dia ada pekerjaan gitu, mungkin besok bisa ditemuinya. Akhirnya siang hari menjelang sore lah kita mau jalan-jalan di kota Jian ini. Ternyata kita mau ke mallnya aja kali ya, karena biasa kalau emak-emak ini mau nyari pasar tradisional. Pasar tradisional juga mau belanja apa guys? Masa nggak bisa? Bahasanya juga nggak ngerti, mau ngomong bahasa Tarzan. Ini aja tadi drivernya mau bilang, nanyain kodenya kode apa lo, bahasanya sampai garuk-garuk kepala. Bahasa Tarzan aja mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau ngerti kan bisa lah, one cucu masih bisa lah. Ternyata mereka menanyakan ada kode akses dari HP-nya itu untuk dicocokkan kepada pemesannya, walaupun yang memesankannya orang lain tapi tak ada kode aksesnya itu. Jadi kita mau sore-sore ini mau lihat-lihat kota Jian-nya. Ternyata di sini banyak banget apartemen, tidak ada rumah-rumah seperti rumah-rumah gede atau rumah-rumah pejabat gitu di Cina ini ya. Kebanyakannya apartemen semua. Dan lihat suasananya gak jauh beda juga dengan Indonesia. Ini posisi HP ku masih dalam keadaan off ya, gak bisa digunakan juga. Mau pakai VPN juga gak bisa. Ini HP ku error, gak bisa aku menggunakannya untuk internet juga gak bisa. Jadi benar-benar off. Tapi untung HP-nya kakak bisa ya, dia mau bisa menggunakan VPN juga udah bisa. Dan kami harus menunggu beberapa hari karena harus membeli kartu Cinanya dulu baru bisa diaktifkan di sini ya. Nanti kita akan, sepertinya di kampusnya itu ada untuk membeli kartu barunya itu, tapi sepertinya pembuat kartu baru tidak segampang Indonesia beli kartu terus langsung dimasukin ganti nomor gitu. Enggak guys, satu orang satu kartu, dengan kita harus scan wajah menggunakan paspor ya.
中钢各领域同时合作，2.7公里后向右前方进入右转专用道，然后马上靠左行驶。中国家携手推进现代化的样板。习近平指出，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，刚果金也正进入国家发展振兴新阶段。两国是现代化道路上的同行者，要做志同道合的战友，互利共赢的益友，共谋和平的好友。中方支持双方维护国家主权，实现自主发展，愿同双方稳固政治路线，坚定相互支持，谋求共同发展，深化农业、工程品加工、职业培训等领域合作，继续帮助双方将资源优势转化为发展动力。习近平强调，中非双方将在这次峰会上确定中非关系新定位，宣布双非携手推进现代化的一系列重大举措，请注意经过危险路段。发展新动力。中方愿同港方把握历史机遇，请注意经过事故多发地。互利合作，携手推进中非合作，共同维护发展更加共。请注意经过危险路段。在世界方面求增、谋和平、求发展。其在各地表示，高层双方情感兄弟，友谊牢固真挚，双边合作基于平等尊重。Oke sobat, bentar lagi kita mau sampai di mallnya ini. Aku juga mau nyari makan-makan juga ya di mallnya ini. Kita mau lihat situasinya di sini. Ternyata gak jauh beda guys dengan di Indonesia. Kamu lihat ya, mallnya sama aja dengan di Indonesia. Mungkin lebih megah di Indonesia, tapi is okay lah. Semuanya baik-baik aja dan lumayan lah untuk kita cuci mata di sini, dan harganya pun juga standar juga ya, sama ya lah di sini. Terakhirnya aku lihat roti dan perutku terasa lapar, akhirnya kita membeli roti di sini, dan enaknya guys kita beli roti di sini ya. Harganya lumayan terjangkau dan lumayan murah. Untung si kakak udah pakai Alipay, karena di sini belanja apapun itu dengan menggunakan Alipay. Ya ini kakak lagi bayar ya, bayar makanan yang kita mau beli itu roti-rotinya. Ternyata di sini ada juga namanya seperti KFC atau McD itu di sini ya. Tapi kamu perlu tahu bahwa di sini hanya jualnya fried chickennya saja tanpa nasi. Oke.
Jadi kita harus mencari nasi juga nanti. Karena gue Indonesia banget, jadi gue harus makan nasi. Kita keluar ini dan sudah ketemu dengan Mbak Raranya. Dan Mbak Rara cerita kalau di sini semuanya menggunakan Alipay. Dan kalau kamu juga di sana mau memberi tips kepada pengamen juga itu udah ada scan barcode-nya ya. Keren kan negaranya? Semua scan barcode walaupun kita mau ngasih ke pengemis ataupun pengamen sekalipun. Kita masih menunggu taksi untuk kita pulang ke hotel. Sambil kita jalan-jalan melihat pemandangan, kamu ikutin aja ya perjalanan aku pulang ke hotel. Oh, itu nasinya. Jadi bener yang apa? Kayak di Indo itu ya. Jadi nyumbang, saya kalau uang kecil dikasih ini nih. Tempat ini. Kalau besok bisa gitu. Yuk. Morning guys, hari ini hari ketiga kita ada di Cina, di kota Jian. Kita mau ke kampus Jingangshan. Kita udah dapat info kalau losenya itu bisa dihubungin hari ini, dan kita akan daftar ulang lah namanya, istilahnya gitu ya. Kita masuk ke kampusnya ini, gerbangnya sangat luas, dari depannya sampai ke dalam itu aku nggak tahu ya, karena searching di Google juga itu berapa puluh hektar sepertinya kampus ini, luas banget. Dan view terdepan itu adalah gedungnya. Gedung pertama itu adalah gedung perpustakaan. Dari gerbang lurus ke depan kita belok kiri. Ini semua kampus-kampusnya terbagi-bagi menjadi bagian-bagian tertentu ya. Nah kita ini mau ke bagian pendaftarannya itu seperti ada di asramanya. Asrama itu gabung semua dengan semua mahasiswa yang ada di Cina ini, internasional Cina, tapi nanti pasti dibedakan oleh gedungnya aja. Kita lihat perjalanan kita tuh masih panjang guys, ternyata masih jauh banget juga. Kalau kita jalan kaki dari depan sampai ke dalam itu lumayan mengas, mengas guys, menges. Ini kita mau nyampe ke kampusnya atau ke bagian asramanya itu sudah banyak juga orang-orang tua yang ngantar ya. Lah gue sendiri yang datang dari Indonesia, datang ke Cina untuk ngantar anak. Ada yang diantar, ada yang enggak sih. Tapi lumayan juga aku dapat izin untuk ngantar si kakak ke Cina ini selama 10 hari. Lumayan juga ya jalan-jalan. Tapi gimana mau jalan-jalan, bahasa aja nggak ngerti. Setelah sudah kita ngurus tadi surat menyurat atau daftar ulang kakak dengan lausenya, dan kita juga udah lihat kamarnya juga. Sekarang kita udah siang, mau makan dulu. Kita jalan ini ke kantinnya, kita nyari kantin halal ya. Dengernya ada kantin halal di sini di lantai 2. Kita coba datang ke sana. Kantinnya bersih, rapi, dengan bahasa-bahasa Cinanya itu ya, begitulah. Kantinnya rame banget guys. Ini istirahatnya atau kantinnya buka hanya dari jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Buka lagi dari jam 5 sampai atau jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Terus kantinnya tutup. Tidak ada aktivitas atau jajan-jajan sembarangan. Jadi mahasiswa itu harus benar-benar menggunakan waktu untuk makan siang dan istirahat siang. Itu aturannya di Cina itu sangat ketat. Kita sampai ke pojokan itu mencari kantin halal, dan kamu tahu kantin halalnya udah pindah guys. Jadi kita makannya di kantin biasa. Selesai sudah kita makannya, sekarang kita mau menunggu alat transportasi kita mau ke hotel lagi dan balik ya. Sambil hujan-hujanan kita dalam taksi, kita mau kembali ke hotel. Ya, hari udah malam, kita keluar lagi dari hotel. Kita mau jalan-jalan dulu di sekitar sini aja ya, nanti nyasar kalau jauh-jauh.
secara di sini juga nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Nanti kita malah bahasa Tarzan di sini. Kita jalan-jalan mau nyari warteg Cina, kali aja ketemu dengan warung Tegal Cina. Ternyata nggak ada guys, adanya ayam goreng. Tapi yang lebih jorok lagi yang India. Nah itu kan tempat hotel kita kan nih. Iya. Emang anjing. Setelah puas jalan-jalan, akhirnya kita mampirlah ke minimarket. Di sini banyak makanan Indonesia, produknya Indonesia dijual di sini, diubah menjadi bahasa Cina. Ini ada rengginang dari daerah Jawa Barat. Ada namanya opo ini namanya ya. Itulah makanan Indonesia itu kayaknya, tapi dibuat di Cina. Ada kopi-kopian, ciki-ciki, roti, sama lah di Indonesia, dan harganya lumayan murah. Di sini ada sekitar 3,9, 5,8 kuai atau yuan. Karena 1 yuan itu nilai tukarnya 2.260 pada saat itu ya. Nggak tahu nih sekarang. Makin lama nilai rupiah makin turun dan harga tukar rupiah ataupun ke yuan juga naik guys. Ini apalagi? Ini kayaknya makanan Bipang, kalau tempat aku guys, Bipang ini namanya. Ya bener, Bipang Cina. Kita lihat lagi makanan-makanan yang lain ya. Ternyata banyak banget di sini. Aku nyari Indomie, ternyata ketemu juga ada Indomie. Kamu tahu ceker ayam ini satu aja dibungkus seperti ini. Wow, ada yang rasa coklat, itu bukan coklat ya, warnanya coklat. Dan ini ada ceker ungkep. Nih, ini ceker utuh deh, dibungkus satu-satu, di krep seperti itu dijual. Apalagi ini ya, ayam semuanya. Kamu lihat lah deh, makanannya semua di sini, dan murah-murah. 1,5. Mahal juga sih kalau 27 yuan ya, lumayan sih, lumayan mahal.
lagi di press kayaknya. Tapi ini tuan guys, tapi itu guys. Oke. Ini kita masih jalan-jalan ya guys ya, di sini kita mau lihat-lihat lagi, ada minuman juga. Harganya lumayan standar lah, 4 kuai, ada yang 17 kuai, ada pun 20 kuai lah. Lumayan lah semuanya. Sekian ya hari ini. Karena besoknya hari keempat kita di Cina, kita mau ke kampus. Ini kita udah bawa koper karena kita udah boleh bawa-bawa barang ke kampus. Kita udah pesan taksi secara online. Dan ini perjalanan kita menuju kampus. Kampus tidak terlalu jauh dari hotel. Jalan kaki bisa sih, tapi lumayan ya. Ngapain bisa jalan kaki juga kalau ada taksi. Kita lihat suasana di kota Jian ini. Kita menuju dari hotel ke Jinggangsang University. Kami udah menuju ke kampus ini ya. Kampusnya itu luas banget guys. Aku nggak tahu berapa puluh hektar itu. Jadi ini dari depannya aja kalau kita jalan kaki lumayan. Kamu tahu lumayan mengas. Ini bahasa aku lo mengas. Capek. Tapi untung ini bisa menggunakan taksi masuk ke dalam ya. Ini gedung utamanya. Gedung utamanya cakep banget. Ini adalah perpustakaan.
连山谷桃花源，放眼寻房间，玉龙行流如烟。酒醒里斜饮夏天，不负春过负少年。谁横不心弦，千句一眉眼。我见后相见，不问今10年前。笔墨心思是执念，放弃心湖莲烟。明月已无眠，那时间那天，似有桃花几句言语，离别后的月。似不在烟绕烟灭，草路间初相见，云一句心田，暮一朝雨夜，解不开万千思念，心高开入中年，终得盼来回眸这一夜。几字句少浅浅，相遇陶醉人间，思念满虚界，对无光之城誓言，青丝柔双翅，闪蓝是作眷恋，佳话变惊觉，成怪异而惊艳。少年山谷桃花源，放眼寻房间，玉龙行流如烟。酒醒里斜饮夏天，不负春过负少年。谁横不心弦，千句一眉眼。我见后相见，不问今10年前。笔墨心思是执念，放弃心湖莲烟。明月已无眠，那时间那天，似有桃花几句言语，离别后的月。似不在烟绕烟灭，草路间初相见，云一句心田，暮一朝雨夜，解不开万千思念，心高开入中年，终得盼来回眸这一夜。几字句少浅浅，相遇陶醉人间，思念满虚界，对无光之城誓言，青丝柔双翅，闪蓝是作眷恋，佳话变惊觉，成怪异而惊艳。少年山谷桃花源，放眼寻房间，玉龙行流如烟。酒醒里斜饮夏天，不负春过负少年。谁横不心弦，千句一眉眼。我见后相见，不问今10年前。笔墨心思是执念，放弃心湖莲烟。明月已无眠，那时间那天，似有桃花几句言语，离别后的月。似不在烟绕烟灭，草路间初相见，云一句心田，暮一朝雨夜，解不开万千思念，心高开入中年，终得盼来回眸这一夜。几字句少浅浅，相遇陶醉人间，思念满虚界，对无光之城誓言，青丝柔双翅，闪蓝是作眷恋，佳话变惊觉，成怪异而惊艳。Baru masuk air. Yes. Oke, kita udah sampai di asramanya. Kita harus naik ke lantai 6. Tapi sebelumnya kita mau scan wajah dulu ya. Tapi wajah kita belum terdeteksi di sini. Kita nunggu teman-teman kita, temennya kakak yang bisa scan wajah hingga pintunya terbuka. Kita naik tangga di sini guys, nggak ada eskalator atau tangga lift karena kita harus sehat di sini. Jadi harus naik tangga sambil membopong koper gede guys, naik ke atas sampai mengas. Gugur itu udah kayak agak dingin kan. Kita stand apa? Oh itu nanti minggu ini, hari Sabtu atau hari Minggu kakak lupa. Ada ini kayak ada welcoming untuk new students gitu. Oh gitu. Iya nanti enak. Banyak makanan. Dari depan aja. Dari depan kan? Iya. Itu nanti ada presidennya datang. Oh. Dulu gini juga gitu. Hari Sabtu ini. Ya
satu ini. Nanti bisa foto Ini kayak foto booth Iya, gitu foto. kan. Ini jualan atau apa? Oh ini. Nanti kita beli gitu ya. Iya kalau mau beli itu, soalnya kan mau siswa baru kan pada dateng. Oh iya. Kayak mereka perlu ini tante. Bunda mau beli sapu nanti. Iya, bisa aku beliin. Siapa deh? Carta. Hi, you're senior. Oh my god. Okay, then let's meet in the door. Okay, nice to meet you. Nice. Bye. Bye. Itu sekelas juga. Kalau dari itu manggilnya kakak gitu ya? Apa gimana di sini? Kalau di iya lah kalau manggil kakak gitu. Kalau manggil orang Pakistannya atau apa? Tetap panggilan. Iya, Jovan dulu. Kan ada senior Jovan dari India sama Pakistan, jadi kan harus manggil Api gitu. Jadi Api itu kan bahasa kita kan Api, ya api. gitu. Kayaknya belum banyak beli mixu deh. Iya. Bisa di sini murah. Murah banget. Ada. Mau beli mixu hampir setiap hari loh. Soalnya kan praktis juga. Sampai Mama Jovan tuh pernah satu hari tuh marah gara-gara Jovan batuk. Gara-gara minum mixu terus. Iya, tante juga ngomel kalau anak-anak beli mixu di Palembang itu. Tapi enak kan tuh gak bisa. Iya, kayak rame banget di hotel itu juga tadi rame. Dalam minggu-minggu ini ya kak ya, masuk semuanya studentnya. Ini kita udah nyampe toko untuk membuat kartu nomor Cina ya. Tapi kayaknya ada permasalahan sedikit di sini karena di Cina ini ada musim liburnya. Jadi semua pegawai pun libur, termasuk juga yang bisa kita buat kartu Cina ini. Persyaratannya agak ribet juga guys di sini karena harus ada scan wajah, menggunakan paspor gitu, dan harganya juga lumayan ya, lumayan mahal. Ternyata di sini kita ada permasalahan, di sini kita nggak bisa, akhirnya kita diajaknya ke kantornya yang besar itu di luar dari kampus Jinggangsang. Ribut juga dulu itu, ribut atau apa? Aku icu juga dulu tuh, icu atau apa di udah tertinggi juga. Ngici apa ribut apa belagu?到处走了。他们的国家都有。
kok tuh nyoba. Ini kita lagi ngurus syarat-syaratnya ya guys ya, ternyata susah banget masukin data-data kita, banyak ada yang cancelnya juga dengan bahasa kita yang nggak tahu gimana. Akhirnya ya udahlah, nanti bisa sendiri itu, cuma yang punya aku aja yang bisa, mungkin punya kakak besoknya. Oke, sekian dulu ya cerita dari kami yang berada di China di hari keempat ini. Dan aku tetap bawa bendera Indonesia walaupun berupa kipas. See you, tunggu part 2.